Tuhan itu kan nggak ada, tapi kok ada? Pernah kepikiran gitu nggak? Kalau Tuhan itu nggak bisa dilihat dan nggak bisa dibuktikan, kok mayoritas orang percaya Tuhan ya? Kalau memang Tuhan itu ada, buktikan. Baik. Untuk membuktikan suatu objek, kita harus menentukan terlebih dulu objek ini bersifat indrawi atau non indrawi. Fair nggak? Oke. Karena nggak selamanya sesuatu itu bersifat indrawi kan? Oke. Pasti tidak indrawi. Bagus. Sesuatu yang bersifat indrawi, untuk meneliti dan membuktikannya, kita menggunakan panca indera. Betul. Menggunakan observasi indrawi. Setuju. Ya kan? Para saintis meneliti itu virus, meneliti berbagai macam komponen di alam semesta Karena ini. terlihat. Bagus. Itu satu. Sensasi terasa. Bagus. Pas Ya. masuk ke dalam tubuh ada sesuatu. Ya kan? Nah, menyangkut Tuhan, sekarang kita tanya bersama, Tuhan ini bersifat indrawi atau non indrawi? Tidak. Non indrawi. Non-indrawi. Untuk membuktikannya, mau tidak mau, kita menggunakan rasionalitas. Oke. Kenapa? Karena Tuhan ini wujudnya metafisik, tapi non fisik ya. Secara otomatis, argumen yang dikemukakan harus menggunakan hukum metafisika. Oke. Hukum metafisika yang banyak digunakan oleh para teologi itu hukum kausalitas, hukum sebab akibat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya bisa menyapa teman-teman sekalian, para netizen, para subscriber, para haters dimanapun berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat tentunya, dan bisa berusaha dengan lancar, rezeki dipermudah. Amin amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini saya akan ngereaksi videonya Kumaila dan saya komparasikan dengan videonya Ustadz Nuruddin, yang mana Kumaila dengan entengnya mengatakan bahwa kalau Tuhan itu ada tapi tidak terlihat, dan bagaimana cara membuktikannya. Dengan entengnya seperti itu, artinya Tuhan itu seakan-akan tidak bisa dibuktikan karena tidak bisa dilihat, kata Kumaila. Nah, ini sangat relate sekali dengan jawaban Ustadz Nuruddin ya, yang sedang viral nih, diundang sama Dr. Richard Lee, ditanya tentang masalah ketuhanan. Maka sangat masuk akal sekali jawaban beliau dan sangat runut dengan apa yang dipikirkan Kumaila. Mudah-mudahan Kumaila ini bisa menonton video ini dan bisa memikirkan secara akal logika ya, karena dia makainya katanya logika, tapi sebenarnya nggak dipakai semua logikanya. Nah, kita tonton videonya bersama-sama. Tuhan itu kan nggak ada, tapi kok ada? Pernah kepikiran gitu nggak? Kalau Tuhan itu nggak bisa dilihat dan nggak bisa dibuktikan, kok mayoritas orang percaya Tuhan ya? Nah, kalau Tuhan itu nggak bisa dilihat dan nggak bisa dibuktikan, kenapa mayoritas orang itu percaya Tuhan? Nah, pertanyaannya Kumaila begitu, dan ini mengajak semua orang untuk berpikir demikian ya, karena ini diposting secara publik sama Kumaila ini. Tapi walau bagaimanapun dia tetap saudara kita ya, karena dia lagi tersesat, kita kasih arahan ke jalan yang benar gitu ya. Salah satunya ini saya tunjukin logika Ustadz Nuruddin yang super mantap menurut saya, ini masuk akal sekali. Jadi kalau logika itu tidak cacat, berjalan dengan benar, ini sangat cocok sekali untuk Mbak Kumaila. Artinya bukan semua yang tidak bisa dilihat lalu kita mengklaim bahwa itu tidak ada. Sama halnya dengan Tuhan, tidak bisa dilihat dan tidak bisa tidak bisa diraba lah kalau bahasa kita. Bukan berarti tidak ada, kan begitu. Sama halnya misalkan ada suara di dalam ruangan, lalu saya berkata dalam ruangan ada orangnya. Wah, di situ ada orang dalam ruangan tersebut. Ketika tidak ada suara, belum tentu tidak ada orang di dalam. Bisa jadi dia lagi tidak bersuara, kan begitu. Artinya yang tidak bisa dilihat belum tentu tidak ada, begitu logikanya ya. Nah, kita tonton jawaban Ustadz Nuruddin yang juga dipertanyakan oleh Dr. Richard Lee, sama halnya dengan pertanyaan Kumaila ini. Kita tonton videonya selanjutnya ya. Yang tadi Kumaila itu, yang selanjutnya Ustadz Nuruddin. Kalau memang Tuhan itu ada, buktikan. Baik. Untuk membuktikan suatu objek, kita harus menentukan terlebih dulu objek ini bersifat indrawi atau non indrawi. Fair nggak? Oke. Karena nggak selamanya sesuatu itu bersifat indrawi kan? Oke. Pasti tidak indrawi. Bagus. Sesuatu yang bersifat indrawi, untuk meneliti dan membuktikannya, kita menggunakan panca indera. Betul. Menggunakan observasi indrawi. Setuju. Ya kan? Para saintis meneliti itu virus, meneliti berbagai macam komponen di alam semesta Karena ini. terlihat. Bagus. Itu satu. Sensasi terasa. Bagus. Pas Ya. masuk ke dalam tubuh ada sesuatu. Ya kan? Nah,
menyangkut Tuhan, sekarang kita tanya bersama, Tuhan itu bersifat indrawi atau non indrawi? Tidak. Non indrawi. Non indrawi. Untuk membuktikannya, mau tidak mau kita menggunakan rasionalitas. Oke. Kenapa? Karena Tuhan ini wujudnya metafisik, artinya non fisik ya. Secara otomatis argumen yang dikemukakan harus menggunakan hukum metafisika. Oke. Hukum metafisika yang banyak digunakan oleh para teologi itu hukum kausalitas, hukum sebab akibat. Dokter percaya nggak dengan saya bahwa setiap akibat itu pasti ada sebabnya? Percaya. Bagus. Ini common sense kan? Semua orang ateis yang normal otaknya gitu ya. Orang Muslim, orang Kristen, orang Konghucu, semuanya sepakat di mana ada akibat pasti ada sebab. Oke. Oke. Sekarang pertanyaan dasarnya ini, ketika alam ini katakan bermula, alam ini bermula, ada awalnya kan? Oke. Apa sebab utama di balik itu? Apa sebab utama di balik Keberadaan alam semesta. Itu pertanyaan yang logis loh. Pertanyaan yang logis. Karena bagaimanapun sekarang kalau saya melihat bangunan, anggapin dulu tanah kosong ya, bangunan ini nggak ada. 2 tahun kemudian saya melihat ada bangunan. Oke. Tadinya tanah kosong. Logis ya kalau saya tanya, bangunan ini siapa yang buat? Logis dong. Masuk Oke, akal, logis masuk dong. akal. Kenapa? Tadinya tidak ada, kemudian ada. Siapa yang buat? Bagus. Kenapa dibuat? Ya. Logik dong kita berpikir. Terlepas saya melihat atau tidak yang buat bangunan ini, logik saya mengatakan pasti ada yang buat. Oke. Bagus. Nah, betul, Karena betul. Kenapa saya perlu mengatakan demikian? Karena banyak orang di luar sana meragukan keberadaan Tuhan dengan alasan nggak bisa dilihat. Sesuatu yang tidak bisa dilihat bukan berarti nggak ada kan? Oke, saya sepakat. Bukan berarti tidak ada. Nah, begitu. Ini sangat masuk dan sangat menusuk sekali jawaban Ustaz Nuruddin. Bukan berarti sesuatu yang tidak dilihat, sesuatu yang tidak bisa dilihat bukan berarti tidak ada. Ustaz Nuruddin menggambarkan di sini ada sebuah bangunan. Awalnya tidak ada bangunan di tanah kosong nih, lalu 2 tahun kemudian ada bangunan. Lalu Ustaz Nuruddin menanyakan, ada bangunan, siapa bikin? Begitu. Ternyata ada yang bikin tentunya. Walaupun Ustaz Nuruddin itu tidak tahu siapa yang bikin. Intinya dalam pikiran Ustaz Nuruddin itu ada yang bikin tuh bangunan, bukan tiba-tiba ujuk-ujuk berdiri sendiri bangunan. Tidak mungkin. Sama halnya dengan alam semesta ini. Begitu. Alam semesta ini yang bikin ya Tuhan alam semesta, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bikin langit dan bumi dan semua planet-planet, bumi, bulan, matahari, bintang, dan seterusnya. Itu yang bikin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu, termasuk manusia dan semua isi alam ini. Bukan ujuk-ujuk tiba-tiba ada begitu. Ya, tidak mungkin begitu, karena ini mengacu pada sebuah hukum sebab akibat. Kalau ada sebab tentu ada akibatnya. Begitu. Bukan tiba-tiba ada akibat gitu, tidak mungkin. Atau ada sebab, tidak mungkin. Ini saling berkaitan. Begitu. Semoga video ini bisa membantu mencerahkan para teman-teman sekalian yang masih meragukan keberadaan Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana dalam Al-Quran sudah sangat jelas dan sangat ringkas sekali dalam surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Begitu. Jadi jangan mudah terbawa oleh arus pemikirannya si Kumaila ini.